Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 907, Maju, Kebangkitan. Orang yang dia bicarakan tentu saja adalah Bibi Sukun. Pria berjubah hitam menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan. Dan Ye Guan berkata lagi, tentu saja, saya tidak dapat menjamin 100%. Alasan mengapa Bibi Sukun bisa bangkit hari itu adalah karena penguasa aula ke-10 alam jahat dan yang lainnya baru saja terbunuh dan belum bereinkarnasi. Jika orang yang akan dibangkitkan di hadapannya telah bereinkarnasi, atau telah terhapus seluruhnya. Bagaimana kalau membangkitkan hantu? Pria berjubah hitam tiba-tiba berkata, orang yang membuat pedang. Ye Guan mengangguk. Ya, pria berjubah hitam memandang Ye Guan, bisakah saya bertemu orang ini? Ye Guan segera menggelengkan kepalanya, tidak. Pria berjubah hitam itu menatap Ye Guan, apa? Ye Guan mengerutkan kening, senior, dengan segala hormat, dia mungkin tidak tertarik bertemu denganmu. Pria berjubah hitam hanya menatap Ye Guan. Dan Ye Guan tidak takut dan menatapnya. Lihat bibiku dengan rok polos, Bibi Sukun baik padanya. Tapi dia tidak akan menyalahgunakan kebaikan ini. Dan dia tidak akan meminta Bibi Sukun untuk datang dan melihat ini dan itu. Pria berjubah hitam tiba-tiba berkata, apakah kamu yakin dia bisa membangkitkan orang lain? Ye Guan menggelengkan kepalanya. Aku tidak yakin apakah dia bisa membangkitkan seseorang yang sudah lama mati. Bahkan jika dia bisa, aku tidak akan membiarkan dia melakukannya karena itu tidak ada hubungannya dengan dia. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Dia tidak pernah menganggap kebaikan Bibi Sukun kepadanya sebagai hal yang biasa, apalagi mengkonsumsinya dengan tidak hati-hati. Ini adalah urusannya sendiri. Jika Anda bisa membantu orang di depan Anda, lakukanlah. Jika tidak bisa, menyerahlah. Tepat ketika Ye Guan hendak keluar dari aula, pria berjubah hitam tiba-tiba berkata, kamu tidak tahu apa artinya membangkitkan seseorang. Itu berarti melawan jalan yang ada, dan itu juga melanggar hukum tertinggi. Di sini, tahukah kamu apa maksudnya? Apa? Ye Guan berhenti dan berkata sambil tersenyum. Saya tahu bahwa para senior menggunakan metode yang provokatif. Tetapi dengan segala hormat, bagi bibi saya, hukum jalan besar yang ada bukanlah apa-apa. Setelah mengatakan itu, dia langsung keluar. Dan saat Ye Guan melangkah keluar, waktu dan ruang di depannya tiba-tiba berubah, dan dalam sekejap, dia kembali ke aula. Ye Guan memandang pria berjubah hitam di sebelah kompor dan mengerutkan kening. Pria berjubah hitam tiba-tiba mengeluarkan 2 kentang dari kompor. Dia melemparkan kentang panggang ke depan Ye Guan. Cobalah. Ye Guan tidak sopan. Dia hanya mendorongnya dan mulai makan. Pria berjubah hitam itu bertanya, bagaimana daging panggangnya? Ye Guan mengangguk, bagus sekali. Pria berjubah hitam hendak berbicara ketika Ye Guan berkata lagi, lain kali jangan dipanggang. Pria berjubah hitam itu menatap Ye Guan. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tertawa dan berkata, kamu adalah orang kedua yang berani berbicara kepadaku seperti ini selama bertahun-tahun. Ye Guandao, senior, sebaiknya Anda mengatakannya secara langsung jika ada yang harus dilakukan. Pria berjubah hitam itu menggigit kentang lalu berkata, apakah kamu ingin mendengar cerita? Ye Guan mengangguk. Oke, pria berjubah hitam mengunyah 2 suap, lalu berkata, dahulu kala, ada seorang pemuda yang awalnya adalah putra surga yang sombong dan memiliki jiwa surgawi yang langka. Dia bergabung dengan sekte terkuat di sana pada usia 12 tahun.
Sang guru memperlakukannya dengan sangat baik dan menganggapnya sebagai harapan masa depan sekte tersebut. Tetapi ketika dia berusia 13 tahun, segalanya tiba-tiba berubah. Hari itu, tuannya membawanya ke ruang rahasia dan secara paksa memindahkannya. Jiwa surgawi itu ditarik keluar. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba tertawa. Sampai saat itu, dia menyadari bahwa alasan tuannya memperlakukannya dengan baik adalah karena dia menginginkan jiwa surgawinya. Kamu melirik pria berjubah hitam, lalu berkata, "Apa selanjutnya?" Pria berjubah hitam itu menggigit kentang lagi dan melanjutkan, "Tuan pemuda itu meremehkan kekuatan jiwa abadi pada hari itu, dan langsung mendapat serangan balik. Pemuda itu mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Namun, setelah melewatkan ajiwa, bakat kultivasi pemuda itu langsung menghilang, dan budidayanya dia juga menghilang. Yang lebih fatal lagi adalah karena kurangnya jiwa, pemuda itu menjadi bingung sepanjang hari, seperti orang idiot manusia kembali ke desa asalnya." Setelah mengatakan ini, dia mengambil sepotong kayu dan melemparkannya ke dalam lubang kompor, dan melanjutkan, "Setelah kembali ke desa, anak laki-laki itu benar-benar berubah menjadi idiot. Dia bingung sepanjang hari dan tidak bisa mengurusnya dirinya sendiri. Untungnya, pemuda itu memiliki seorang saudara perempuan yang beberapa tahun lebih tua dari pemuda itu. Dengan saudara perempuan itu yang merawatnya, pemuda itu memiliki kehidupan yang cukup baik. Tapi, setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba menoleh ke arah Ye Guan. "Apakah kamu tahu betapa jahatnya orang ini?" Ye Guan terdiam. Pria berjubah hitam itu melanjutkan, "Anak laki-laki itu awalnya adalah orang yang sombong di surga. Tetapi tiba-tiba dia berubah menjadi orang cacat dan idiot. Setelah kembali ke desa, orang-orang di desa itu sangat bahagia sekarang. Mereka yang tertawa, banyak orang seperti ini, mereka membencimu karena memilikinya, menertawakanmu karena tidak memilikinya, menindasmu karena kelemahanmu. Awalnya baik-baik saja, tetapi lambat laun, mereka menemukan bahwa pemuda tersebut memang gila dan benar-benar pecundang, sehingga mereka mulai berebut rumah leluhur dan ladang kedua bersaudara tersebut. Kedua bersaudara tersebut masih muda. Bagaimana mereka bisa melawan orang-orang tersebut? Rumah leluhur masyarakat dan ladang tempat mereka bergantung untuk bertahan hidup telah diperebutkan oleh penduduk desa. Berbicara tentang hal ini, dia tiba-tiba menggigit kentang di tangannya, dan kemudian melanjutkan, bagaimana kedua bersaudara itu bisa bertahan hidup tanpa rumah dan ladang leluhur mereka. Selain itu, sang adik telah kehilangan satu jiwa lagi, dan setiap hari penuh kebingungan. Aku masih ingat malam pertama kedua kakak beradik itu tidur di ladang, langit dan bumi gelap gulita, sang kakak memeluk adiknya sambil gemetar ketakutan. Di sampingnya, Ye Guan mendengarkan dengan tenang tanpa berbicara. Pria berjubah hitam itu melanjutkan, tanpa rumah leluhur, kami hanya bisa tidur di ladang terpencil. Tapi tanpa makanan, bagaimana kami bisa bertahan hidup? Setelah 2 hari kelaparan, kakak dan adik mengikat kakaknya dengan tali di hari ketiga, di atas pohon, lalu pergi ke desa sendirian. Saat hari mulai gelap, adikku kembali dan dia membawa makanan. Setelah mengatakan ini, dia perlahan menutup matanya. Sejak itu, adikku akan keluar setiap hari dan kembali dengan membawa makanan. Terlebih lagi, dari waktu ke waktu, laki-laki akan berinisiatif keluar menemui adikku dengan membawa makanan. Dengan cara ini, setelah lebih dari setengah tahun, kewarasan pemuda itu berangsur-angsur pulih. Belakangan, pemuda itu sepertinya mengetahui sesuatu. Bagaimana dia bisa menanggung apa yang dia anggap sebagai hal yang kotor? Saat itu, pria memukulnya. Dia menamparkan adiknya dan memanggilnya jahat.
Tiba-tiba, pria berjubah hitam itu menundukkan kepalanya sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Ye Guan tetap diam. Setelah beberapa saat, pria berjubah hitam melanjutkan, "Suatu hari, saudara perempuan saya meninggal. Dia mati di tangan para wanita di desa. Mereka memarahinya, memukulinya, dan memukulinya sampai mati. Dan di saat dia sedang sekarat, dia memegang tangan anak laki-laki itu dan berkata, 'Kamu harus maju.' Sekali lagi terima kasih, Hari Tuhan dan Bos Su serta bos lainnya atas penghargaan dan dukungan mereka. Di awal bulan, ada jaminan suara bulanan. Anda dapat memilih jaminan suara bulanan untuk mendukung kami." Bab 908, Kepalkan tanganmu untuk mendapatkan Tao, pukul untuk menghancurkan Tao. "Silakan," kamu melirik pria berjubah hitam, tidak berkata apa-apa, dan mendengarkan dengan tenang. Lelaki berjubah hitam terdiam cukup lama sebelum melanjutkan. Setelah pemuda itu menguburkan saudara perempuannya, dia meninggalkan desa. Bertahun-tahun kemudian, pemuda itu kembali ke desa. Dia menggali kuburan saudara perempuannya dan mengambil itu, tulang adikku. Saat dia berbicara, dia berdiri dan berjalan ke tempat tidur, lalu perlahan membuka selimutnya. Di bawah selimut itu, ada kerangka putih sebening kristal. Pria berjubah hitam dengan lembut membelai tulang putih itu, tangannya sedikit gemetar. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara serak, setelah pemuda itu meninggalkan desa dengan tulang saudara perempuannya, dia memulai jalan mencari kebenaran. Dalam banyak hal, bertahun-tahun akhirnya pemuda itu sudah tak terkalahkan di dunia. Namun ia tetap tidak bisa membalikkan hukum hidup dan mati jalan besar. Jadi, setelah melalui banyak kesulitan, akhirnya ia menemukan jalan besar yang ada. Pemuda itu tahu bahwa hanya dengan mengalahkan jalan besar hal itu bisa terjadi. Membalikkan waktu dan membangkitkan adikku. Setelah mengatakan ini, dia perlahan menutup matanya. Tetapi Dao benar-benar sangat kuat. Tidak peduli seberapa banyak pemuda itu berlatih dan bagaimana dia menerobos dirinya sendiri, dia tidak dapat menggoyahkannya sama sekali. Tetapi pemuda itu tidak pernah menyerah. Dia hidup di Dao. Sekali jatuh, jika dia tidak bisa mengalahkan jalan selama sehari, dia tidak akan pergi selama sehari. Ye Guan menghela nafas dalam hatinya dan tidak berkata apa-apa. Pria berjubah hitam tiba-tiba berkata, "Saya tidak akan hidup lebih lama lagi." Ye Guan memandang pria berjubah hitam itu, tertegun. Pria berjubah hitam perlahan merentangkan tangannya, dan ada banyak retakan hitam misterius di sana. Ada juga banyak kekuatan khusus misterius yang mengalir di celah tersebut oleh Dao, dan masa hidupku juga terus berlanjut. Bagiannya. Saat dia mengatakan itu, dia menoleh ke arah Ye Guan. "Saat kita pertama kali bertemu, jika aku tidak menahan diri, kamu tidak akan bisa pergi dengan kekuatanmu sendiri." Ye Guan mengangguk. "Aku tahu, alasan kenapa kamu tetap memegang tanganmu adalah karena kemampuan pedangku." Pria berjubah hitam itu mengangguk, "Ya." Setelah mengatakan itu, dia memasukkan tulang di depannya ke dalam Naji, lalu berbalik dan berjalan ke arah Ye Guan, menyerahkan Naji kepada Ye Guan. Ye Guan tidak menerimanya. Pria berjubah hitam memandang Ye Guan dan berkata, "Saya tidak pernah berpikir untuk membangkitkannya. Saya hanya ingin menemukannya dan melihat apakah dia telah bereinkarnasi sekarang, atau telah sepenuhnya musnah oleh jalan raya. Jika dia punya reinkarnasi, apakah dia hidup dengan baik atau tidak? Jika dia telah dimusnahkan oleh Dao besar, saya harap Anda dapat membantu saya memohon kepada orang-orang di belakang Anda untuk melihat apakah Anda dapat membalikkan hukum Dao besar dan memberinya kesempatan untuk reinkarnasi."
Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia berkata, saya tidak bisa menjaminnya. Tapi jika saya bertemu bibi saya di masa depan, saya akan memintanya untuk mencobanya. Pria berjubah hitam itu mengangguk, terima kasih. Ye Guan menggandeng Naji dengan kedua tangannya dan berkata, kamu memanggilku apa, senior? Pria berjubah hitam berkata, adikku dulu suka memanggilku Xiao Yong, tapi orang-orang di dunia memanggilku Kaisar Yong. Ye Guan sedikit penasaran dan berkata, Kaisar Senior Yong, ketika saya baru saja masuk, saya melihat teriakan datang dari atas aula. Kaisar Yong berkata, orang-orang dari desa itu saat itu. Ye Guan mengangguk dan hendak berbicara ketika Kaisar Yong tiba-tiba mengeluarkan Nai Ring dan menyerahkannya kepada Ye Guan. Selama bertahun-tahun, banyak orang dari luar datang ke sini. Setelah aku membunuh mereka, aku mendapatkan Nai Ring mereka. Selain itu, saya akan memberi Anda sebagian dari tabungan saya sendiri. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, terima kasih. Setelah mengatakan itu, dia mengambil cincin itu dan kemudian berkata, senior, apakah kamu akan berangkat sekarang? Pria berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya, saya ingin tinggal di sini sebentar. Ye Guandao, oke. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Pria berjubah hitam tiba-tiba berkata, jangan pergi ke surga berikutnya. Ye Guan bingung, kenapa? Pria berjubah hitam berkata, orang-orang di surga atas memiliki niat jahat. Jika mereka mengetahui tentang benda suci di tubuh Anda, mereka akan memiliki pikiran jahat, yang hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah. Ye Guan mengangguk. Oke, setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Pria berjubah hitam itu tiba-tiba berkata lagi, serahkan yang terkuat padaku. Ye Dian mengangguk dan berjalan keluar aula. Setelah berjalan keluar dari aula, Ye Guan melihat ke atas kepalanya. Di awan gelap, jeritan masih terdengar dari waktu ke waktu, yang sangat menyedihkan. Ye Guan menggelengkan kepalanya sedikit, lalu meninggalkan surga keempat. Di luar, Ye Guan kembali ke menara kecil dan melihat cincin yang diberikan kepadanya oleh pria berjubah hitam. Ada hampir 10.000 pembuluh darah leluhur di dalam cincin itu. Ribuan pembuluh darah leluhur, Ye Guan kaget saat melihat begitu banyak pembuluh darah leluhur. Selain ribuan pembuluh darah leluhur, ada juga ribuan kristal abadi. Ribuan kristal abadi, sejumlah besar uang. Ye Guan sangat gembira. Yang paling dia kekurangan sekarang adalah kristal abadi dan urat leluhur. Karena apakah dia menanam pohon abadi atau merekrut orang kuat, dia membutuhkan pembuluh darah leluhur dan kristal abadi dalam jumlah besar. Dengan hal-hal tersebut, dia dapat melakukan banyak hal. Ye Guan tiba-tiba mengeluarkan sebuah buku kuno. Ada 4 karakter besar di buku kuno itu. Dao Destroying Divine Fist. Ye Guan membuka buku kuno itu, dan buku kuno itu berubah menjadi cahaya putih dan menghilang ke alisnya. Kepalkan tanganmu untuk mendapatkan Tao, pukul untuk menghancurkan Tao. Ekspresi Ye Guan berangsur-angsur menjadi serius. Dia harus mengatakan bahwa teknik tinju ini memang kuat. Itu adalah teknik tinju terkuat yang pernah dia lihat. Dan juga teknik tinju dengan niat membunuh terkuat. Hanya ada satu tujuan, menghancurkan Tao, hancurkan jalan yang ada. Namun, itu tidak cocok baginya untuk berlatih, dan dia tidak ingin berlatih tinju lagi, menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah. Sekarang dia hanya ingin berlatih ilmu pedang, dan tubuhnya cukup untuk mendukungnya mempelajari tinju yang menakutkan ini teknik. Karena metode door boxing ini memiliki tuntutan yang sangat tinggi pada jiwa dan raga.
teknik tinju yang sangat ekstrim. Oleh karena itu, Ye Guan memberikan teknik tinju ini kepada Ao Qian Qian. Dia adalah seekor naga dan tubuhnya sangat kuat. Dia sempurna untuk melatih tinju penghancur dewa ini, dan itu bisa menjadi lebih kuat. Ye Guan menarik pikirannya dan mengangkat kepalanya untuk melihat surga kelima. Dia ingin melihatnya, tapi memikirkannya dan melepaskannya. Jika aku pergi sekarang, aku takut aku akan mati. Lebih baik mencari cara untuk merekrut lebih banyak orang kuat terlebih dahulu. Ye Guan hendak pergi, tapi saat ini, langkah kaki tiba-tiba terdengar di belakangnya. Ye Guan berbalik dan melihat tidak jauh di depannya. Seorang biksu berjubah hitam perlahan berjalan mendekat. Orang yang datang tidak lain adalah biksu kegelapan. Biksu kegelapan itu memandang ke arah Ye Guan dan mengatupkan kedua tangannya, Amitabha. Begitu dia mengatakan ini, kekuatan sonik yang menakutkan langsung memasuki lautan kesadaran Ye Guan. Pada saat ini, Ye Guan merasa kepalanya akan meledak, dan dia mengepalkan tangannya dengan erat. Ledakan, niat pedang yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tubuhnya. Dan dalam sekejap, kekuatan sonik langsung dipaksa keluar dari tubuhnya oleh niat pedangnya. Biksu kegelapan itu menatap ke arah Ye Guan. Jejak keterkejutan muncul di matanya. Dia terkejut, dia tidak menyangka pemuda di depannya bisa memecahkan suara Buddha dunia di kuil Buddha yang gelap. Setelah menarik kembali pikirannya, ekspresi biksu kegelapan tetap tidak berubah. Donor Ye, Kaisar Tao mengundang Anda untuk datang. Aku akan mentraktir ibumu untukmu. Ye Guan sangat marah sehingga dia bergegas ke depan. Tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas biksu kegelapan. Biksu kegelapan itu sedikit menyipitkan matanya. Dengan niat membunuh muncul di matanya, dosa. Ledakan, cahaya Buddha hitam tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Namun, segera setelah cahaya Buddha hitam ini bersentuhan dengan pedang King Xuan milik Ye Guan, pedang itu langsung hancur. Energi pedang yang kuat langsung menjatuhkan biksu gelap itu mundur hampir 1000 kaki jauhnya. Ketika biksu kegelapan berhenti, sebuah pedang muncul di belakangnya tanpa peringatan apapun. Beku kegelapan itu sedikit mengernyit dan dalam hati melafalkan dalam hatinya, perlindungan Buddha. Ledakan, cahaya Buddha hitam tiba-tiba menyelimuti dirinya, dan pedang Ye Guan yang tertunda langsung terlempar. Pada saat ini, Ye Guan sendiri bergegas menuju biksu kegelapan itu lagi, dan kemudian menebas dengan pedangnya. Bang! Cahaya Buddha hitam langsung dipotong-potong oleh pedang King Xuan, dan biksu kegelapan terlempar lagi. Dalam sekejap, lusinan pedang terbang keluar dari seluruh biksu kegelapan. Beku kegelapan itu menunjukkan ekspresi marah, dan tangan kanannya tiba-tiba terangkat ke atas, dan tangan Buddha hitam tiba-tiba terangkat dari tubuhnya. Ledakan, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya hancur. Namun saat ini, dunia tiba-tiba menjadi ilusi. Biksu kegelapan tertegun sejenak, lalu ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia merasa ngeri. Kamu. Ketika dia berbicara, dia mundur dengan keras karena dia menemukan bahwa pada saat itu, masa hidupnya yang 500 juta tahun telah terputus. 500 juta tahun? Apa-apaan? Saat ini, Ye Guan mengayunkan pedangnya lagi. Pupil biksu kegelapan tiba-tiba menyusut, dan umurnya menghilang lagi selama 500 juta tahun. Pada saat ini, wajahnya menjadi lebih tua dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan alisnya langsung berubah menjadi seputih salju. Biksu kegelapan itu merasa ngeri. Di kejauhan, Ye Guan hendak mengayunkan pedangnya lagi. Saat ini, 7 suara tiba-tiba terdengar di belakangnya. Amitabha. Mata Ye Guan tiba-tiba menyusut,
dia tiba-tiba berbalik dan mengayunkan pedangnya. Tertawa, di ujung pedang King Xuan, ada kekuatan misterius yang menyala, membentuk bola api. Ledakan, Ye Guan langsung terlempar ribuan kaki jauhnya oleh kekuatan misterius. Begitu dia berhenti, segel, swastika, hitam dengan lampu Buddha hitam yang tumpang tindih jatuh langsung dari kepalanya. Ye Guan tiba-tiba mengangkat kepalanya, membuka telapak tangannya, dan pedang King Xuan naik ke langit. Ledakan, segel karakter, Wan, tiba-tiba hancur, berubah menjadi pecahan cahaya dan energi Buddha yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar ke sekeliling dunia. Ye Guan mengulurkan tangan kanannya ke atas, menunjuk ke 7 biksu di kejauhan, dan menebas dengan keras. Di langit, pedang King Xuan tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang setinggi 10.000 kaki dan menebas, menutupi langit dan menghalangi matahari. Menghadapi pedang Ye Guan, ke-7 biksu itu tidak berani gegabah. Mereka mengambil langkah pada saat yang sama dan menyebut nama Buddha. Saat pedang King Xuan bersentuhan dengan cahaya Buddha, ledakan, cahaya Buddha hancur. Tetapi Ye Guan juga terguncang ke tanah dan mundur beberapa ribu kaki. Begitu dia berhenti, ruang dan waktu di belakangnya tiba-tiba bergetar, dan seorang biksu menghantam langsung ke arahnya. Itu adalah biksu kegelapan. Ye Guan mengepalkan tangannya dengan kuat, dan niat pedang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tubuhnya. Bang bang bang, antara langit dan bumi, suara ledakan terus bergema, dan Ye Guan serta biksu kegelapan mundur dengan keras pada saat yang sama. Pertempuran di antara orang-orang segera menarik banyak orang kuat dari domain Deng Tian. Banyak orang melihat ke arah ini. Ketika mereka melihat Ye Guan, semua orang sedikit terkejut. Bagi Ye Guan, karena perintah yang diinginkan dari aliansi jahat tentu saja tidak ada orang asing. Tapi mereka tidak menyangka kekuatan tempur Ye Guan begitu kuat. Hal yang paling mengejutkan adalah Tian Wuxin dalam kegelapan. Tian Wuxin menatap Ye Guan. Dia tidak menyangka bahwa Ye Guan, yang hanya berada pada tingkat keilahian 100%, memiliki kekuatan tempur yang begitu menakutkan karena Ye Guan hanya berada di alam ketuhanan 100%. Dalam keadaan normal, seseorang di alam ini tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan ketika dihadapkan dengan alam pembuka Dao. Tapi sekarang, Ye Guan benar-benar mengalahkan 8 dengan 1 dan bertahan begitu lama. Mata Tian Wuxin tiba-tiba tertuju pada pedang King Xuan di tangan Ye Guan. Dia mencibir, ternyata aku mengandalkan pedang dewa ini. Di dalam kedai, Kaisar Tao yang duduk di dekat jendela tersenyum dan berkata, "Tuan, lihat, Ye Guan ini tidak lemah, kan?" Di samping Kaisar Tao, lelaki tua berbaju hitam itu memandang ke cakrawala dan berkata dengan tenang, jika bukan karena pedang dewa di tangannya, dia pasti sudah lama mati. Kaisar Tao tersenyum dan berkata, tanpa pedang dewa itu, dia tidak lemah terhadap biksu kegelapan dalam satu pertarungan. Tapi dengan pedang dewa itu, biksu kegelapan kemungkinan besar akan mati jika dia bertarung sendirian. Saat dia mengatakan itu, dia melirik pedang King Xuan di tangan Ye Guan dan berkata, pedang ini sangat menarik. Orang tua itu melirik pedang King Xuan di tangan Tianji Ye Guan, matanya berkedip, lalu dia berkata, bolehkah saya pergi? Kaisar Dao menggelengkan kepalanya, lalu menoleh untuk melihat ke 9 kultivator pedang di samping, dan berkata sambil tersenyum, Siufa, pemuda ini adalah seorang kultivator pedang, dan kamu juga seorang kultivator pedang. Apakah kamu akan pergi ke bersaing dengan dia? Jika kamu membunuhnya, pedang di tangannya akan menjadi milikmu.
Pemimpin dari kultivator pedang bernama Siufa keluar. Dia melirik pedang dewa di tangan Ye Guan di langit, dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan Ye Guan. Saat ini, dia mendengar biksu kegelapan di Tianji tiba-tiba berteriak, tidak ada yang diizinkan mengambil tindakan. Hari ini saya akan mengubah kepalanya menjadi ikan kayu. Bersambung.